tidak boleh dan boleh dilakukan di sana. Aku cuma akan jelasin in general atau dalam umumnya aja. Oke, next. Nah, apa sih yang nggak boleh kita lakuin kalau di sana? Nah, karena kan di setiap negara dan setiap tempat itu pasti ada aja ya aturan-aturan yang berbeda, yang hal-hal yang harusnya kita hindari untuk lakukan. Beberapa hal biasa kita lakukan di negara kita, tapi di tempat tersebut itu nggak boleh gitu. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu kita harus menghargai atau tidak menghargai tempat ibadah dan rumah, karena buat mereka tempat ibadah dan rumah itu kayak suci ya. Maksudnya kalau kayak masuk rumah itu biasanya kita lepas sandal. Terus kalau ke tempat ibadah itu maksudnya kayak tempelnya mereka gitu loh, tempat orang Buddha biasanya berdoa. Nah, itu biasanya ada aturannya, kayak nggak boleh pakai pakaian yang terlalu terbuka, biasanya celana pendek dan sebagainya, itu ada aturannya. Terus tidak membicarakan topik sensitif. Topik sensitif itu seperti tidak membicarakan tentang kematian, terus tidak membandingkan antara China dan Jepang. Itu mereka sangat sensitif kalau ngomongin tentang hal-hal yang berbau Jepang. Karena kan China dijajah oleh Jepang dulu, dan itu tuh sangat sadis banget lah ibaratnya, sama kayak kita juga kan pernah dijajah Jepang. Terus tidak membicarakan tentang isu politik dan agama, ibaratnya SARA lah, tidak membicarakan SARA. Apalagi yang isu politik tentang Taiwan, itu paling anti banget mereka, nggak mau ngomongin itu. Karena kalau di mereka kan Taiwan itu masih masuk di provinsinya mereka, tapi kan sekarang Taiwan kan masih kayak mau keluar dari China atau tetap di China gitu. Itu sangat sensitif isunya. Sama agama juga sangat sensitif ya. Terus mereka juga tidak biasa untuk bersalaman. Nah, kalau di kita kan biasa nih ketemu orang, biasanya salaman kan, salaman tangan. Nah, kalau di sana itu hal yang tidak dilakukan, karena bersalaman biasanya mereka cuma membungkukkan badan doang. Kalau misalnya ketemu sama orang yang lebih tua, kita kayak membungkukkan badan gitu aja. Terus jangan berhenti untuk memberikan hadiah. Nah, sebenarnya orang China itu suka dikasih hadiah. Dulu kalau misalnya nih lab mate atau teman lab aku nih orang Chinese pergi ke, misalnya mereka ada kayak ada tour atau dia pergi ke luar kota, misalnya kayak pergi ke Beijing atau sekedar pergi ke Shanghai, terus mereka ini pas pulangnya dia bawain hadiah ke aku, bukan cuma ke aku doang tapi ke teman-teman lab yang lainnya juga. Jadi dia bagiin, misalnya dia kasih, dulu pernah aku dapat hadiah kayak gelang gitu kan, gelang apa sih kayak gitulah. Nah, dan itu juga bukan cuma aku yang dikasih, tapi teman-teman yang lain juga dia kasih gitu. Nah, selain itu tidak memberikan hadiah yang membuat mereka tersinggung. Jadi di China itu ada budaya dan ada aturannya dalam memberi hadiah. Next. Apa-apa aja sih aturan-aturannya? Nah, ini aturan-aturannya. Yang pertama itu kayak jangan sama sekali kasih hadiah itu berbentuk benda tajam, karena itu kan masuk dalam kayak hal-hal yang threat gitulah ya, kayak nggak baik gitu kan, karena benda tajam. Terus angka 4, kayak misalnya ada angka 4 gitu kan, ada unsur angka 4 dalam hadiah, itu sangat tidak direkomendasikan, karena pengucapan 4 dalam bahasa Mandarin itu sama dengan kayak artinya tuh tentang kematian, death. So it's not recommended to give them tentang ini yang ada unsur angka 4-nya. Selain itu ada sepatu juga nggak recommended untuk kasih mereka sebagai hadiah, bukan tidak recommended, pokoknya jangan sama sekali deh kasih gitu. Nah, kenapa? Karena kata xie itu kalau dalam bahasa Mandarin itu terdengar seperti kata kayak artinya tuh jelek gitu loh, kayak nasib buruk atau jahat gitu, jadi nggak boleh kasih mereka. Nah, selain itu ada jam juga sama,
itu tuh pengucapan jam dalam bahasa Mandarin itu juga artinya tuh buruk, jelek gitu, kayak nasib buruk. Jadi nggak rekomendasi mereka. Sapu tangan juga, nah kan sapu tangan ini biasanya dikasih pas orang, misalnya kita pergi melayat terus kasih orang ini kan, kasih sebagai apa sih, hadiah ke orang yang sedang berduka cita. Nah, yang artinya itu selamat tinggal kalau sapu tangan nih artinya. Selain itu buah pir. Nah, buah pir itu pengucapan dalam bahasa Mandarinnya itu artinya itu sama persis dengan nasib buruk juga. Jadi nggak boleh kasih mereka buah pir karena pengucapan buah pir kalau nggak salah li. Nah, itu tuh pengucapannya tuh sama artinya sama dengan yang ada satu kata juga yang pengucapannya sama persis dengan pengucapan Mandarin bahasa pir yang artinya itu nasib buruk juga, jelek artinya. Bunga potong itu kayak misalnya apa sih, bunga potong ini kan biasanya diberikan apalagi yang bunga potong yang warna putih atau kuning gitu ya, unsur putih atau kuning, itu artinya biasanya mereka berikan ke orang yang sedang berduka cita pas pemakaman dan sebagainya. Jadi gak recommended kasih orang itu sebagai hadiah. Sama payung juga, payung sama juga pengucapan kata payung itu dalam ada satu kata di bahasa Mandarin itu juga artinya tuh nasib buruk gitu-gitu kan, yang jelek lah artinya. Cermin juga, karena cermin ini selain dia ada satu kata selain mudah pecah, itu juga kan kayak misalnya kita ngasih hadiah ke orang lain, benda yang mudah pecah itu enggak baik kalau di budayanya China. Artinya kayak, oh kamu ngasih aku hadiah yang mudah pecah, jadi kamu mau persahabatan kita tuh kayak cepat pecah atau gimana gitu kan. Jadi gak recommended. Terus benda hitam atau putih, sama benda hitam atau putih itu kan melambangkan kematian, jadi gak direkomendasikan. Oke, next. Wah, banyak ya aturan hadiahnya ya. Oke, what we can do, like apa sih yang biasanya boleh kita lakukan di sana? Ini hanya in general aja, jadi kayak secara umum aja. Sebenarnya kalau pelajari lebih lanjut culture-nya mereka itu kayak wow gitu kan, panjang banget ceritanya. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya orang China nanya kamu, kamu udah makan belum? Gitu kan, itu tuh sebenarnya pertanyaan basa-basi aja untuk nyapa, kayak sekedar niche lama gitu kan. Kalau bahasa Mandarin kan, kamu udah makan belum? Itu sama kayak hai, halo gitu kalau di kita. Jadi bukan maksud mereka ngajak kamu makan atau apa, itu tuh kayak cuma basa-basi doang. Udah makan sih kamu gitu kan. Cuma sekedar sudah makan itu kayak hai, hello penggantinya gitu. Nah, selain itu datang tepat waktu. Mereka suka dengan orang yang datang tepat waktu, nggak suka telat. Terus menyapa orang yang lebih tua, karena apa ya, buat mereka tuh orang yang tua tuh sama kayak kita juga sih ya, harus kita hormati, harus kita nomor satu kan lah ibaratnya. Terus selain itu makan dan minum sebanyak-banyaknya yang kamu bisa. Kalau misalnya ini dalam konteks kamu diundang mereka ya, di-invite mereka makan malam atau apa gitu ya. Nah, mereka tuh Chinese love to sit. Biasanya ada beberapa misalnya nih, biasa ya kalau orang yang udah pernah ke Cina terus makan di restoran, biasanya mereka tuh makan, kalau makan mie itu tuh sampai ada suara-suaranya gitu loh. Sambil makan mie ada suara gitu. Kalau untuk orang Indonesia secara umumnya ya itu nggak biasa banget kan makan sambil bersuara gitu. Makanya dia ngunyahnya itu juga sambil kayak bersuara gitu, kayak nikmat banget. Tapi kayak kedengaran telinga tuh kayak aduh jorok, kayak jorok gitu loh. Tapi for Chinese it mean that itu berarti makanannya enak banget tuh, dia suka gitu artinya. Tapi kalau di kita kan kayak beberapa orang ya, terutama aku sendiri itu tuh nggak biasa dengarnya yang makan bersuara gitu. Oke, next. Oke, so how I survive. Jadi gimana sih aku bisa survive tinggal di China dari 2018, dari 2018 September sampai aku di sana tuh 2020 awal lah sebenarnya. And then next, how I survive.
Sebenarnya ada hal-hal yang hal-hal general lah, hal-hal umum yang kita harus kuasai pas kita tinggal di negara kita. Pertama itu based on my experience, berdasarkan pengalaman pribadi itu kamu harus mandiri. Mandiri itu sangat diperlukan karena ibaratnya di sana kamu nggak punya keluarga, kamu nggak punya mama papa, kamu nggak punya om tante dan sebagainya, itu kamu nggak ada kakak atau apa gitu kan. Jadi keluarga kamu itu adalah orang Indonesia yang ada di kota tempat kamu tinggal. So selain kamu dituntut harus mandiri, kamu juga jangan malu bertanya, terus gabung juga dengan PPI yang ada di kota tersebut karena PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di negara tersebut itu sangat-sangat membantu untuk kita. Kalau misalnya kapan-kapan misalnya ada teman yang pulang ke negara gitu kan, kita bisa titip makanan Indo pas kitanya nggak pulang gitu. Atau mereka punya pas misalnya nih amit-amit ya, pas misalnya lagi sakit terus kita nggak punya obat apa di sana, terus teman kita punya, teman Indo yang di kota tersebut punya, terus kita bisa sharing dan berbagi. Nah, itulah pentingnya gabung dengan PPI. PPI itu kalau menurut saya pribadi itu adalah sumber informasi ya, adalah segala-galanya lah ibaratnya. Kalau kita rindu sama negara, kita rindu sama Indonesia, terus kita gabung atau sekedar kumpul-kumpul doang sama anak Indo tuh rasanya tuh kayak menghilangkan rasa kangen tersebut gitu, mengobati. Terus and then satu hal yang sangat penting juga menurut saya itu make Chinese friends. Jadi kamu harus berteman dengan orang China juga, karena kita kan tinggal di negara mereka. Ada beberapa hal biasanya yang anak-anak internasional itu nggak tahu rule and policy-nya seperti apa, kayak aturan-aturan di sana tuh biasanya ada beberapa hal yang terselubung, maksudnya cuma Chinese aja yang tahu, orang internasionalnya itu nggak tahu gitu. And then bermain dan belajar itu harus seimbang. Di situ juga saya tampilin fotonya bareng anak Indonesia yang ada di PPI THV waktu itu. Kita pas ada cultural festival di salah satu kampus, bukan di kampus saya, salah satu kampus di sana di OV. Terus di situ kita biasanya buat buka stand, terus kita pamerin tuh kayak makanan-makanan tradisional, terus makanan-makanan Indo, terus Indomie, terus kopi atau kopi saset biasanya kita pamerin. Terus beberapa tuh kayak penasaran gitu kan, mereka kayak seru aja sih gitu lihat orang nyicipin makanan kita atau buat tumpeng dan sebagainya. Nah, yang kedua itu foto saya sama teman-teman internya. Oke, next. Di sini saya juga tampilin foto sepeda kayak Kadihan tampilinnya. Nah, di sini tuh aku ngerasain perbedaannya. Kalau di China itu lebih sering jalan ya, kayak banyak jalan kaki gitu. Jadi kan biasanya ada aplikasi yang pendeteksi itu ya, langkah-langkah kaki itu ya. Satu hari kamu bisa, maksudnya satu hari itu ada berapa langkah sih hari ini gitu. Nah, di sana tuh kayak populer banget gitu. Terus kita biasanya lomba-lomba sama temen kan, lihat hari ini siapa nih yang ada di peringkat pertama banyak langkahnya gitu. Jadi di sana tuh lebih banyak jalan sama kayak sepeda yang kayak Kadihan bilang tadi. Oke, next. Last but not least, nah apa sih yang maksudnya kayak overall dari presentasi ini? Yang pertama itu kita belajar budaya baru ya. Kalau kita tinggal di negara baru itu, of course we learn new culture. Kita belajar budaya baru yang ada di negara tersebut. Belajar budaya baru ini yang membentuk kita jadi adaptif. Adaptif itu sangat diperlukan untuk apalagi masa-masa sekarang ya. Dan pas kamu mau lamar kerja, maksudnya kemana aja gitu kan,
adaptif, orang yang bisa menyesuaikan dirinya di mana aja itu sangat diperlukan oleh perusahaan atau sekedar di grup kamu bermain atau apa gitu kan. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan kita, of course, karena ada hal-hal tertentu yang kayak misalnya ya kayak media-media tampilin yang tentang di sana tuh gini gitu kan. Tapi kalau kita sendiri yang ngalaminnya, sebenarnya ada hal-hal yang nggak begitu gitu kan. Tapi ada beberapa yang ditampilin di media tuh gini, tapi pas di sananya enggak ya rupanya gitu. So, and then belajar bahasa baru tentu karena seperti yang tadi Han juga bilang ya, belajar bahasa Mandarin itu sangat perlu sih kalau menurut saya pribadi, karena di Indonesia aja ada banyak ya perusahaan China dan ada banyak lowongan yang juga memerlukan fasih bahasa Mandarin biasanya. So it will help you very much. Lalu komunitas internasional, tentu saja kamu akan punya banyak link, karena kamu ibaratnya kamu kan udah sekolah di situ, terus kamu punya teman dari berbagai negara, dan of course tentu saja kamu entah sekedar sharing apa gitu kan sama teman-teman di negara tersebut, atau sekedar nanya kabar, terus sekedar tahu tentang budaya di negaranya itu gimana gitu. And then interpersonal skill itu juga sangat diperlukan untuk situasi saat ini ya, terutama kalau kamu mau lamar kerjaan dan sebagainya, itu sangat diperlukan karena ini ibaratnya kamu tuh nggak ada yang kamu pelajari di sekolah, kayak guru tuh nggak ada ngasih tahu ini loh interpersonal yang harus kamu kembangin, ini loh interpersonal yang kamu harus kembangin gitu. So